Halo, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita tetap masih di kebun ya, karena kita budidaya karet. Kita ini kerjanya di kebun ya, teman-teman. Setiap harinya kita bikin konten di kebun, dan kita sudah tema kita sesuai sama tema kita, kerja kita di perkebunan. Dan kebetulan hari ini kita di kebun Pak Kadek ya, di kebunnya Pak Kadek. Pak Kadek ini asli dari Bali ya. Nah, jadi ini yang punya kebun ini Pak Kadek, teman-teman. Jadi pembahasannya nanti untuk cara mupuk dan sebagainya. Tapi sebelum pembahasannya, teman-teman, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya video kita besok dan lain hari bisa mampir ke tempat kalian. Video selalu hadir setiap hari, teman-teman, karena kita di channel YouTube Wirata ini setiap hari keliling pertanian ya. Jadi setiap hari ini keliling pertanian untuk mendampingi petani-petani, tukar pengalaman sama petani, dan kita itu mana yang belum paham kita isi, mana yang sudah paham kita ambil caranya, kan gitu ya, teman-teman. Kita selalu koordinasi sama pertanian untuk memacu masa depan kita ya. Karena kita di pertanian ini, teman-teman, nggak ada yang pinter. Yang pinter itu hanya yang rajin, telaten ya, dan semangat. Itu yang pinter, teman-teman. Jadi kalau dikatakan pinter-pinter tani itu bohong aja ya. Yang pinter itu yang selalu setiap hari konsisten di kebun, yang selalu setiap hari ngasih ide cara-cara untuk pertanian bermanfaat untuk orang banyak ya. Itu ya, itu caranya ya. Caranya orang tani yang pinter itu bagaimana kita sudah punya cara begini, kita kembangkan ya. Itu namanya orang pinter, teman-teman. Jadi kalau sudah pinter, pengalaman tani sudah ada, orang nanya embuh nggak tahu gitu. Nah, itu yang susah, teman-teman. Banyak aja teman-teman mau pengen sukses kayak mereka. Ini tanam jenis cabai apa? Embuh nggak tahu. Nah, itu. Obatnya apa? Embuh nggak tahu. Nah, ini yang perlu kita bahas, teman-teman ya. Termasuk kalau kita keliling ini, teman-teman. Tapi alhamdulillah selama kita bertani 10 tahun ini nggak ada yang begitu, nggak ada. Belum ketemu, teman-teman. Cuman orang-orang yang lain itu katanya ada gitu ya. Katanya ada. Kalau ditanya apa obatnya nggak tahu. Padahal cabenya bagus. Apa obatnya nggak tahu. Padahal tomat, tanaman lain-lain bagus itu ya. Kalau bisa nggak begitu, teman-teman kita ya. Karena kita di dalam pertanian ini kerjasama. Mana yang bisa saling ingatkan. Mana yang nggak bisa minta penjelasan. Nah gitu. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya kita di tempat Pak Kadek ini, kan kebunnya Pak Kadek ini banyak yang ini kena ke kayu ya, teman-teman. Anunya, deresnya banyak kena ke kayu. Jadi mau kita bahas untuk yang ke kayu ini, karena Pak Kadeknya sudah pulang ini, karena tadi aku agak kesiangan kesini, udah ini jam 10 ya, jam 10 setengah 11. Jadi dia tadi udah nunggu dari pagi. Saya datangnya kesiangan, jadi dia terlanjur pulang dulu. Jadi ini tetap saya kasih untuk tata cara, teman-teman, supaya ini beresnya ini nggak kena kayu. Kita perlu hati-hati, dan juga cara menguatkan ini supaya stabil lagi. Ini ditaburi pupuk urea sama TSP, teman-teman ya. Urea sama TSP yang asli ya, TSP-nya yang asli. Jangan TSP yang palsu ya. Artinya kalau di toko nggak tahu asli palsunya, nggak tahu di toko itu. Yang tahu itu petani. Cuman toko itu cuman jual, adanya barang yang datang itu ya itulah yang dijual, kan gitu. Jadi kalau bisa, teman-teman, teman tani karet pada umumnya, kalau beli pupuk pilihlah yang mahal. TSP yang mahal ya, jangan TSP yang murah, karena sekarang ini sama dengan makanan ya, ada yang harga murah, ada yang harga mahal. Tapi kalau yang harga mahal itu tetap berkualitas, teman-teman ya. Nah, itu. Tapi kalau teman-teman mau
cara simpel sambil buat pupuk kompos teman-teman, atau ngeringankan beban kalau nggak mau bikin pupuk kompos, beli kohe ayam teman-teman ya. Beli kohe ayam dalam satu pohon ini dikasih setengah karung gitu aja. Itu jarak waktu berapa bulan itu masih empan teman-teman. 4 bulan 5 bulan masih tahan itu ya kalau pupuk kohe ayam. Jadi untuk memulihkan kulit ini teman-teman, itu tadi urea sama TSP, itu cara pupuknya. Terus nanti kalau misalkan nggak ada urea sama TSP itu terlalu mahal, teman-teman beli kohe ayam aja. Kohe ayam ya. Kalau kohe kambing di sini mahal. Kohe kambing itu lebih mahal karena jarang yang ningu kambing di sini. Itu ya. Nah, kalau kohe ayam ini satu pohon kasih setengah karung itu. Kalau misalkan kita punya 400 pohon berarti cukup 200 karung aja teman-teman. Itu caranya supaya karet kalian bisa selalu bagus dan bagus. Terus ininya cepat teman-teman ya. Pulihnya kulit ini cepat ya kalau kita pakai itu. Nah, pulihnya kulit ini cepat. Makanya teman-teman yang punya karet, nah kayak gini loh teman-teman. Kalau mau ngerjakan ke seseorang yang belum paham, diajari dulu ya, minimal ya 2 hari 3 hari teman-teman ikut ke kebun, belajari dulu supaya bisa. Setelah bisa nanti baru itu ya caranya. Jangan sampai teman-teman nanti kelirunya sudah terlanjur begini, waduh karetnya rusak, nah gitu. Jangan. Sebelum dia bekerja kita arahkan dulu sesuai sama anggaran kita. Kalau anggaran kita supaya ininya bagus ya pelan-pelan tapi yang menguntungkan. Kalau ini teman-teman, kalau putus yang ini udah hampir 1 kilan, berarti getahnya kan kurang teman-teman, nggak ada aliran darah lagi, Jadi teman-teman yang punya kebun cukup hati-hati mengenai panen ya, karena ini penentuan teman-teman ya. Kalau sudah panen ini penentuan ya, penentuan cara kerja kita, penentuan tidak boleh sembrono dan tidak boleh buru-buru sehingga kena kayu gini. Kalau kena kayunya kita akan rugi. Minimal ini 5 atau 6 bulan baru bisa pulih teman-teman. Itu caranya ya. Kita harus waspada dulu sebelum kerja. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.